فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita selesai dari pembahasan na'at yang terbagi menjadi dua, hakiki dan sababi, harus bisa dibedakan. Kemudian mengenai hukum seputar na'at, bahwasanya pada suatu na'at boleh itba', boleh qata'. Itba' maksudnya ya seperti yang sedang kita bahas ini, dimasukkan dalam bab tawabi'. Adapun qata' yaitu diputuskan hubungannya dengan man'utnya. Dan untuk qata' na'at tersebut bisa di-i'rab sebagai apa? Iqbal. Khabar dari mubtada' mahdhuf sehingga hukumnya marfu', atau yang kedua apa? Aziz. Maf'ulun bih dari fi'il yang mahdhuf. Baik. Kemudian apabila na'atnya itu lebih dari satu, maka di sini ikhwan, ada beberapa pilihan. Apa saja itu Ismail? Boleh itba' semuanya, boleh qata' semuanya, terus boleh sebagiannya itba', sebagiannya qata'. Dengan syarat apa? Yang itba' itu harus didahulukan. Baik. Kemudian berkaitan dengan makna, tentunya apabila tidak bisa diketahui kecuali dengan salah satu dari sifat tersebut, maka sifat yang menjadi penentu itu harus itba'. Juga kita telah masuk pada pembahasan awal babul athaf yang terbagi jadi dua, yaitu atfu bayan dan atfu nasaq. Atfu bayan dia tabi' yang menyerupai na'at dari siapa, Hudzaifah? Dari sisi fungsinya yaitu apa? Dia menjelaskan kalau fi'ilnya ma'rifah. Terus memiliki fungsi taksis kalau fi'ilnya adalah nakirah. Jadi dari sisi ini ada kesamaan. Terus perbedaannya apa? Antara athaf bayan dengan na'at. Harus, kalau untuk athaf yaitu atfu bayan, itu harus berupa isim jamid yang tidak bisa ditakwilkan dengan mustaq. Ya, jamid murni ya kan, ghairu muawwal bi mustaq. Tidak bisa dimaksudkan dengannya apa yang dimaksudkan oleh isim mustaq. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Dari sisi hukum akhwan, atfu bayan dengan matbu'nya itu harus mencocoki 4 perkara dari 10 hal. Perhatikan, wa yuwafiqu matbu'ahu fi arba'atin min asyraf.
Untuk atfu bayan harus mencocoki matbu'nya pada 4 hal dari 10 perkara. Pertama, fi wahidin min aujuhil i'rabis salasah. Yang pertama harus mencocoki pada salah satu dari 3 bentuk i'rab. Ya, dari 3 bentuk i'rab harus dicocoki satunya. Kenapa kok 3 padahal i'rab itu kan 4? I'rab ada berapa, Humam? Hah? Nah, i'rab 4, cuman yang masuk pada pembahasan Islam kan cuma 3. Baik. Jadi mengikuti salah satu dari 3 i'rab, yaitu rafa, nasab, jar. Sedangkan jazm tidak masuk karena dia khusus untuk fi'il. Qala fi wahidin min at-tadhkiri wa ta'nis. Harus mencocoki salah satu dari apa? Bentuk muzakkar atau muannats. Wa fi wahidin min at-ta'rifi wa tankir. Mencocoki salah satu dari apa? Kondisi ma'rifat atau nakirahnya. Wa fi wahidin min al-ifradi wa at-tathniyati wal jam'. Kemudian yang terakhir harus mencocoki dari sisi apa? Mufrad, mutsanna atau jamaknya. Kalau kita perhatikan di sini, ikhwan, hukum berkaitan dengan atfu bayan persis seperti yang harus ada pada apa, Zubair? Yang telah kita lewati. Yang harus mencocoki seperti ini juga. Harus mencocoki salah satu dari perkara-perkara tadi. Jadi 4 unsur harus sama. Naat hakiki, taib. Pada atfu bayan, ikhwan, harus mencocoki 4 hal dari apa? 11 hal yang ada. Taib. Sedangkan untuk atfu bayan ini juga apa? Juga sama. Harus mencocoki salah satu dari 4 hal dari apa? 10 hal yang ada. Taib. Wa yasihhu fi 'atfil bayani an yu'raba badala kullin min kullin fil ghalib. Ini faedah diingat. Dan bisa dalam 'atfu bayan untuk di'rab sebagai badal kul min kul pada mayoritasnya. Baik. Dan ini memang banyak kita dapat, ya kawan. Bisa di'rab sebagai 'atfu bayan, bisa juga di'rab sebagai badal kul min kul. Nah, perkataan fil ghalib, perhatikan, menunjukkan di sana ada kondisi yang di luar kebiasaan yang tidak bisa atfu bayan di'rab dengan badal. Ai fi ghalib isti'malatihim yajuzu i'rabu atfil bayani badalan. Maksudnya pada mayoritas penggunaan mereka boleh untuk meng'rab atfu bayan dengan i'rab badal. Ada 2 pilihan berarti, i'rab atfu bayan, i'rab badal. Terus bedanya apa? Kalau dari sisi i'rab sama, ikhwan. Kalau dari sisi makna, tentunya beda. Kalau pada badal, ikhwan, dan yang badal kan ganti. Kalau pada badal ada penekanan pada mananya. Yang ditekankan untuk sisi mananya kalau badal. Misalnya tadi yang dicontohkan di sini, aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Di sini Umar bisa di'rab sebagai apa? Atfu bayan, bisa juga di'rab sebagai badal. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau dari si i'rab boleh-boleh saja sama. Tapi kalau dari si makna, di situlah apa? Terjadi perbedaan. Dari si makna, penekanannya kalau badal yang ditekankan ke Umarnya, karena yang badal kan ganti. Jadi penekanan pada Umar. Sedangkan kalau atfu bayan ditekankan pada keseluruhannya, karena memang dia menjelaskan. Jadi kalau demikian, dari sisi kejelasan maka lebih kuat mana? Kalau di'rab sebagai atfu bayan.
Qala wa kharaja bil ghalibi halatan, dan keluar dari keadaan yang mayoritas ini dua kondisi. Al-ula, yang pertama, tayyib, idza wajaba dzikruhu nahwu qaulika Hindun qama Zaidun akhuha. Hindun qama Zaidun akhuha. Baik. Fa akhuha atfu bayan li Zaid. Ya, akhuha itu atfu bayan untuk Zaid. Ya, Zaidun akhuha untuk menjelaskan Zaid itu apa? Adalah apa? Saudara Hindun sendiri. Wala yasihu i'rabuhu badalan minhu. Tidak benar, tidak bisa i'rab akhuha sebagai badal dari Zaid. Kenapa? Li'annal badal fi niyabati takraril amili fayasiru min jumlatin ukhra fatakhlul jumlatal mukhbar biha min rabitin laha bil mubtada. Nah, ini kenapa tidak bisa di-i'rab sebagai badal pada kondisi ini, ikhwan? Karena badal itu na'am taib fi niyabati takraril amil, ikhwan. Dia pada penggantian pengulangan amil. Jadi seakan-akan pada badal itu amilnya diulangi. Taib. Atau dengan kata lain, dia sebagai pengganti diulangnya amil. Sehingga jadilah jumlah yang ada, ikhwan, jumlah yang berdiri sendiri, jumlah lain. Contohnya apa? Seperti ini. Hindun qama Zaidun. Atau Hindun qama akhuha. Taib. Fayasiru jumlatan ukhra. Sehingga dia akhuha ini apa? Menjadi apa? Menjadi jumlah yang lain, ya tidak? Nah, kalau akhuha ini menjadi jumlah yang lain, Hindun qama akhuha, maka Hindun qama Zaidun ini akan cacat. Apa yang cacat di sini kalau jumlah Hindun qama Zaidun? Orang membuat kalimat seperti ini, Hindun qama Zaidun. Ini gimana bikin jumlah seperti itu? Karena jumlah tersebut akan apa? Kosong, khabarnya dari apa? Dari robit. Ya kan, tidak ada pengait antara apa khabar dengan mubtada'nya, ya kan? Padahal yang seperti ini harus ada robit. Kalau khabarnya berupa jumlah, harus ada robit yang apa? Yang mengikat antara mubtada' dengan khabar. Kalau dalam jumlah lengkapnya Hindun qama Zaidun akhuha, robitnya mana, Yusuf? Yang menjadi robit pada jumlah itu mana? Dhamir ha. Ha kembali ke Hindun. Tapi kalau akhuhanya dihilangkan, tidak akan jadi. Idlau qila qama akhuha. Nam. Sebab seandainya dikatakan qama akhuha, taib, la khallatil jumlatul khabar min rabit, maka akan apa? Hilang, akan kosong jumlah khabar dari rabit. Akhirnya yang tersisa apa? Hindun qama Zaidun. Nah, ini tidak akan ada rabitnya. Karena kalau di i'rab jadi badal kan qama akhuha jadinya, ya kan? Qama Zaidun qama akhuha, seperti apa? Pengulangan amil. Taib. Ini keadaan pertama yang atfu bayan tidak bisa di-i'rab sebagai badal. Kenapa? Karena apa? Atfu bayan itu ya tabi'nya itu harus disebutkan. Jadi caranya mudah, ikhwan, yang tidak bisa di-i'rab sebagai badal. Pokoknya kalau dia dihilangkan jumlahnya jadi apa? Jadi kacau. Hindun qama Zaidun akhuha. Akhuha tidak bisa di-i'rab sebagai badal. Sebab kalau akhuha ini dibuang, Hindun qama Zaidun tidak jadi. Paham? Itu mudahnya. Fasadah yang kedua, an yamtani'a ihlaluhu mahallal awal. Nahu ya Zaidul Harith. Naam, ya Zaidu al-Harith. Ya. Yang kedua, terlarangnya
ihlaluhu mahalal awal, yaitu dia masuknya tabi ini pada apa? Pada tempat yang pertama, tempat matbu'nya. Fal harith atfu bayan la badal idla yahillu mahallal awal listilzami istima'i al wa harfin nida. Baik. Harith itu sebagai atfu bayan, tidak bisa badal. Sebab apa? Tidak bisa harith itu menduduki kedudukan awal. Tidak bisa ya al harith, bisa tidak? Tidak boleh. Ya al harith. Ya al harith. Kenapa? Karena akan berakibat bergabungnya al dengan huruf nida. Wa huwa mumtani', dan itu terlarang dalam lughah Arabiyah. Idla yuqal ya al harith. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Wa ma dzakarna min istitsna'i hatainil halataini huwa alladhi alaihi katsirun minan nuhatil mutaakhirin. Dan apa yang kami sebutkan berupa pengecualian dua kondisi ini, itulah yang dipilih oleh mayoritas ulama nahwu mutaakhirin. Jadi intinya yang tidak boleh atfu bayan di Arab sebagai badal dua. Yang pertama, apabila atfu bayan itu memang harus disebutkan. Kalau dia dihilangkan, jumlahnya akan rusak, fasid. Kemudian yang kedua, apabila tabi tersebut tidak bisa didudukkan di tempatnya matbu'. Seperti pada contoh, ya Zaidu al-Harithu. Tidak bisa apa? Ya Zaida. Tidak bisa ya al-Harith. Makanya dikatakan fil ghalib pada mayoritasnya. Kita selesai dari atfu bayan. Sekarang atfun nasak. Nah, pada atfun nasak inilah ikhwan yang kebanyakan pemahaman pertama kali diarahkan ketika mendengar kata ataf. Ketika mendengar istilah ataf, mesti yang terbetik di kita ya ke arah atfun nasak, yaitu at-tabi' alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hadhil hurufil asyrah. Itu tabi' yang apa? Memperantarainya, ya, memperantarai antara dia dengan matbu'nya huruf dari huruf-huruf ataf yang 10. Baik. Dan makna atfun nasak sebenarnya akhwan telah kita lewati. Atfu di sini ataf dengan bentuk masdar, tapi yang diinginkan makna apa kemarin? Alif maktuf. Makanya perhatikan catatan kaki. Atfun nasak ay al maktuf bil harfi atfi nasak. Maksudnya yang diatafkan dengan huruf ya atfun nasak. Wan nasak maja'a ala nazmin wahid. Ya, nasak itu adalah apa saja yang datang dalam apa? Dalam susunan yang satu. Yuqalu hadza ala nasaki hadza, misalnya. Dikatakan oleh orang Arab ini ala nasaki hadza. Hadza ala nasaki hadza. Maksudnya ai ala nazmihi. Ya. Ya, yang ini susunannya sesuai dengan yang ini. Nah, di atas susunannya. Ya, serempak. Fayusammat tabi al-madhkur nasakan, sehingga tabi yang disebutkan ini nasak. Kenapa? Karena urut, tersusun dengan wawu atau dengan tumma, jejer-jejer. Li'anna ma ba'da harfil ataf ala nadbi ma qablahu fi i'rabih. Dikarenakan apa yang setelah huruf ataf itu di atas apa? Di atas susunan dan aturan kata sebelumnya dalam sisi i'rab. Nah, ini kenapa dinamakan atfun nasak. Adapun huruf-huruf atafnya perhatikan wahiyya al-wawu wal fa'u wa thumma wa hatta wa am wa au wa imma wa bal wa la walakinna. 10. Fasab'atul uwal taqtadi tasyrika fil i'rabi wal makna. Adapun 7 huruf yang awal maka dia berkonsekuensi at-tasyrik fil i'rab wal makna, yaitu apa?
persekutuan dari sisi i'rab dan juga makna. Maksudnya apa? Persekutuan dari sisi i'rab jelas ikhwan. Kalau matbu'nya rafa, tabi'nya apa? Rafa juga. Terus demikian. Adapun harus sama dari si makna, bersekutu dari si makna. Maksudnya bagaimana? Perhatikan qauluhu wal makna li'anna ma qablaha in kana musbatan fama ba'daha kadzalik wa in kana manfiyan fama ba'daha kadzalik. Ini maksudnya at-tasyrik fil i'rab wal makna ya Pak. Yaitu bersekutu dari si i'rab dan dari si makna. Maksudnya kalau yang sebelumnya yaitu matbu'nya itu bermakna itsbat, maka berarti apa? Tabi'nya itsbat juga. Kalau sebelumnya nafi, berarti apa? Tabi'nya nafi juga. Ini maksudnya. Berarti dari al-wawu wal fa'u wa thumma wa hatta wa am wa au wa imma. Ini 7 memiliki konsekuensi tasyrik fil i'rab wal makna. Wa thalathatul baqiyah, adapun 3 yang tersisa taqtadit tasyrika fil i'rab faqat, hanya berkonsekuensi persekutuan dari sisi i'rab saja. Bal, kemudian la dan lakinna. Taib. Qala, kemudian dari si hukum ikhwan, fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta aw ala mansubin nasabta aw ala makhfudin khafadta aw ala majzumin jazamta. Maka apabila engkau mengatafkan dengan huruf-huruf tadi pada sesuatu yang marfu', maka engkau rafa'kan atafnya. Atau pada sesuatu yang mansub, maka engkau nasabkan atafnya. Atau pada yang mahfud, maka engkau khafadkan juga. Atau pada sesuatu yang majzum, maka engkau jazmkan juga. Baru setelahnya contoh nahwu. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini untuk ataf ke apa ini? Rahman. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Ataf ke sesuatu yang marfu'. Sebagai apa marfu'nya? Yang matbu'nya apa? Posisinya ini apa Ilyas? Matbu'nya sebagai fa'il marfu'. Maka wa rasuluh dia apa? Atfu, atfun nasak, taib, dan dia diatafkan pada sesuatu yang marfu', maka dia dirafa'kan juga. Maka perhatikan cara mengirabnya. Rasuluh ma'tufun. Karena makna ataf adalah ma'tuf. Ma'tufun ala lafzil jalalah. Wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un mithluhu alamatu rafihi dhammah. Mudah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Ini juga ma'tuf ala lafzil jalalah. Yang lafzul jalalahnya mansub. Mengirab lafzul jalalahnya gimana ini? Cara yang beradab dalam mengirab lafzul jalalah di sini. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Cara mengirabnya bagaimana Ukasha? Lafzul jalalah mansubun ala ta'zim wa alamatun nasbihi fathah. Berarti wa rasulah irabnya Taib. Ma'tufun ala apa? Ala lafzil jalalah. Wa ma'tuf ala al-marfu' ala al-mansubi mansubun mithluhu alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf wal ha' mudhafun ilaih. Terus aminu billahi wa rasulih. Ini untuk contoh yang kondisi majrur. Taib.
Wa nahwu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Ini untuk contoh yang kondisi majzum, ikhwan. Perhatikan in tu'minu. Ya, in tu'minu. Baik. Dirab Ismail. Naam. Baik. Naam. Daripada contoh ini wa in tu'minu wa tattaqu. Ini syahidnya. In ya harfu syartin jazimin tanzimu fi'lain. Mabniun ala as-sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Tu'minu fi'l syarat. Majzumun bi'in wa alamatu jazmihi hatkun nun. Li'annahu min af'alil khamsah. Wawu jamaah fi mahalli raf'in fa'il alif fariqah. Kemudian wawu ataf wa tattaqu. Wawu ataf tattaqu di sini apa? Ma'tufun ala tu'minu. Wa ma'tuful majzumi majzumun mithluhu wa alamatu jazmihi hatkun nun. Contoh yang berikutnya yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Ini juga sama, ikhwan. Yu'tikum na'am apa? Fi'il jawab syart. Ya, fi'il jawab majzumun juga. Alamat jazm yu'tikum apa? Hudzaifah. Hadfu harfil illah. Kemudian yang diatofkan kepadanya apa? Wala yas'alkum. Nah. Baik. Mudah ini. Nah, sekarang kita masuk pada masing-masing pembahasan huruf ataf ini, ikhwan, dari si makna. Qala wal wawu li mutlaqil jama'. Dan wawu ya yang merupakan huruf ataf itu fungsinya untuk apa? Mutlaqul jam'i. Baik. Maksud mutlaqul jam'i apa? Perhatikan catatan kaki. Ai li mujarradil jam'i bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih. Yaitu hanya sekedar untuk menggabungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alainya, yaitu antara tabi' dan matbu'nya. Fil hukmi wal i'rab fala tufidu tartiban wala ta'qiban wala ma'iyah. Yaitu intinya hanya menggabungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alainya dari sisi hukum dan i'rab. Baik, sehingga tidak memberikan faedah berurutan, tidak pula memberikan faedah yang tabi' setelah yang matbu', tidak pula memberi faedah bersama-sama. Jadi tidak bisa kita tetapkan urut-urutan mana yang lebih dahulu atau berbarengan atau ada jeda antara apa? Antara tabi' dan matbu'nya. Seperti misalnya ja'a Zaidun wa Amrun. Contohkan di sini. Ja'a Zaidun wa Amrun, kita tidak bisa menetapkan siapa yang duluan. Kalau cuma sekedar seperti ini. Duluan Zaid atau duluan Amr, wallahu alam datangnya. Intinya penetapan bahwasanya Zaid dan Amr itu apa? Telah datang. Ini maksud mutlaqul jam'. Makanya dikatakan di sini ja'a Zaidun wa Amrun qablahu aw ma'ahu aw ba'dah. Baik Amr itu sebelum Zaid atau bersama-sama dengan Zaid bareng atau datang setelah Zaid. Tidak bisa kita ketahui kalau hanya dengan huruf ataf wawu saja. Ini maksud mutlaqul jam'i. Tapi tidak bisa memiliki makna tartib.
Baik. Kemudian al-fa. Wal fa li tartibi wat ta'qib. Adapun fa menunjukkan makna tartib dan ta'qib. Yang dimaksud dengan at-tartib ai kaunu ma ba'daha waqi'an ba'da ma qablaha. Ya, memberikan makna urutan, yaitu yang setelah fa itu terjadinya apa? Setelah apa? Yang sebelum fa. Jadi ada fa. Dengan contoh perhatikan. Thumma amatahu fa aqbarah. Thumma amatahu fa aqbarah. Yang setelah fa yaitu akbarah itu terjadinya apa? Setelah yang sebelum fa. Paham? Karena tidak mungkin menguburkan kecuali setelah apa? Setelah mati. Masa dikuburkan dulu baru mati? Ini namanya pembunuhan. Baik. Tsumma amatahu fa akbarah. Kemudian Allah matikan dia, ya. Kemudian kuburkan. Ini makna tartib. Adapun ta'qib, ikhwan, nah ini dipahami makna ta'qib. Kalau tartib mudah insyaallah. Intinya urutan yang disebutkan dulu, kemudian setelahnya. At-ta'qib ay wuqu'ul ma'tufi aqibal ma'tufi alaihi bila muhlah. Yang dimaksud dengan ta'qib adalah terjadinya ma'tuf persis setelah ma'tuf alaihi tanpa ada jeda. Tanpa ada apa? Jeda. Ya. Seperti di sini, tsumma amatahu fa akbar, habis mati ya langsung dikubur. Makanya ada dorongan untuk apa? Mempercepat penguburan, tidak tunggu lama-lama. Nah, semakin cepat prosesi pemakaman, penguburan itu semakin bagus bagi si mayit. Nah, baik. Sebagaimana perintah Nabi, asri'u bil janazah. Ya, percepatlah dalam pengurusan jenazah. Ini makna ta'qib. Jadi tidak ada jeda, habis mati ya. Tidak ada yang lainnya, tidak ada kegiatan lainnya kecuali pengurusan kematian ini sampai kemudian dikubur langsung. Berbeda dengan tsumma, ikhwan, huruf ataf yang ketiga, tsumma litartib wat tarakhi. Nah, litartib wat tarakhi. Ya, tartib urutan. Tarakhi apa maknanya, ikhwan? Taib ay al-muhlah. Bi an yakuna al-ma'tuf biha mutarakhiyan zamana wuqu'ihi min zamani wuqu'il ma'tufi alaih. Maksud tarakhi adanya muhlah, adanya jeda, adanya jarak waktu atau rentang waktu di mana ma'tuf, ya, al-ma'tuf, nah, itu terjadinya, ikhwan, nah, nanti, ya, ada jeda waktu terjadinya dengan apa? Waktu terjadinya ma'tuf alaih. Sebagai contoh, ikhwan, thumma idza syaa'a ansyarah. Thumma amatahu fa akbarah, mati terus dikubur, ya kan? Tapi setelah dikubur ini kan menunggu waktu lama. Ya, thumma idza syaa'a na'am ansyarah. Kemudian apabila Allah kehendaki, Allah akan apa? Akan membangkitkan mereka. Makanya datangkan dengan thumma. Kenapa? Karena sejak saat dikubur itu ada waktu yang lama, alam barzakh, menunggu hari kebangkitan. Ini contoh yang sangat jelas. Qala wal atfu bi hatta qalilun wa ishtaratu fihi an yakuna al ma'tufu biha isman dhahira wa an yakuna ba'dan minal ma'tufi alaih wa ghayatan lah. Sedangkan atfu dengan hatta itu sedikit penggunaannya. Baik. Fi kalamihi maksudnya sedikit penggunaan di kalam orang Arab. Wa angkarahul kufiyun bil kulliyah. Dan kufiyun mengingkari secara keseluruhan. Baik. Wahia kalwawi lil jam'i bainal muta'atifain. Dan hatta, ikhwan, kalau yang bermakna harfu atfin itu keadaannya seperti apa? Seperti wawu dari isi makna yaitu mutlaqul jama'.
Berarti kita ketemu hatta sudah berapa ini? Hatta sekarang harfu atfin yang keadaannya seperti wawu. Kemudian hatta jarrah, ya kan? Hatta matla'il fajr. Kemudian hatta yang berkaitan dengan nawasib. Nawasib atau jawazim? Nawasib yang menasabkan hakikatnya siapa? Zubair. An mutmarah wujuban atau jawazan? Wujuban. Contohnya? Taib. Intinya apa? Hatta masuk nawasib yang apa? Menasabkan dengan an mutmarah. Ya, hakikatnya an mutmarah yang ada padanya. Kemudian diingat pada an mutmarah itu ada yang wujuban, ada yang jawazan. Naam. Taib. Dan hatta masuk yang wujuban. Taib dengan syarat fi'il setelahnya mustaqbal. Hatta yarji'a ilaina Musa. Dan sekarang ikhwan dia sebagai harfu atfin. Syaratnya apa? Ma'tuf biha, ya, yang diatofkan itu adalah isim dzahir. Kemudian dia itu adalah bagian dari ma'tuf alaih. Syarat yang pertama ikhwan, ma'tufnya berupa isim dzahir. Kemudian yang kedua dia bagian dari ma'tuf alaihnya dan merupakan ghayah untuknya. Taib. Maksudnya ghayah yaitu akhirus syai', akhir dari perkara tersebut, menunjukkan bagian dan akhir. Itu mudahnya. Ini untuk hatta. Dengan contoh akan mudah dipahami insyaallah. Taib. Perhatikan. Nahu akaltus samaka hatta ra'saha bin nasbi. Akaltus samaka hatta ra'saha. Hatta bermakna wawu di sini. Aku makan ikan dan kepalanya. Dah, kucing pun tidak dikasih. Semuanya habis. Taib dengan nasab. Wa yajuzu al-jarru lahu ala anna hatta jarah. Kama taqaddama fil mahfudat. Dan boleh dijarkan juga ya kawan, sebagai hatta jarrah sebagaimana telah lewat dalam mahfudat, yaitu apa? Hatta ra'siha. Kalau hatta ra'siha berarti sebagai harfu apa? Jar bermakna apa? Ghayah, harfu ghayah. Tapi kalau di sini hatta bermakna wawu, ya wawu atf. Cuman syaratnya tadi, yang pertama harus apa? Berupa isim zahir. Bukan fi'il. Bukan pula apa? Isim dhamir, tidak boleh. Jadi harus berupa isim yang zahir. Kemudian dia itu merupakan ba'dan, an yakuna ba'dan minal ma'tuf alaih. Dan syarat yang ketiga apa? An yakuna ghayatan lahu. Itu dia merupakan akhir dari apa? Ma'tuf alaihnya. Baik akhir yang dalam proses penambahan atau akhir pengurangan. Seperti ini kawan misalnya. Kalau dikatakan akaltus samaka hatta batnaha, bagian tengah, ya tidak betul ya. Karena akhir suatu ikan ya ujungnya kepala atau buntut, ya kan? Kepala atau buntut. Gitu. Cuman orang biasanya makan ikan, kalau yang dibuang kepala, kalau dia manefan awalnya dulu itu kepala tidak dijual. Kepala dibuang itu, kepala ikan, kepala ayam. Makanya itu rezekinya kita. Kalau hari Jumat pengen makan ya cari aja kepala-kepala di tempat pemotongan ayam. Ikan dulu awalnya juga gitu, ketika banyak yang tanya akhirnya dijual. Kalau ikan, kepala ikan. Kalau di tempat kita kepala ikan, kalau yang pintar ngolah paling enak.
Taib. Nah, itu kan akhir. Sesuatu yang kalau sudah makan ikan kok sampai kepalanya. Ya itu kalau buntut sih normal, ya kan? Nah, ini makan ikan sampai kepalanya juga habis semua. Itu menunjukkan ghayah. Ya. Jadi bisa akaltus samaka hatta ra'saha, atau akaltus samaka hatta ra'siha. Cuman dari penekanan makna kalau dirasakan, ikhwan, dirasakan dari sisi penetapan, yaitu betul-betul ludes. Yang dimakan betul-betul sampai kepalanya pun dimakan, itu yang mana? Dari dua jumlah tadi. Yang mana kira-kira? Aba Ilyas? Yang dijarkan. Yang dijarkan hatta ra'siha, karena memang hatta di situ bermakna ghayah. Tapi kalau hatta ra'saha ini intinya tidak ada terlalu penekanan, ya. Ya aku makan ikan dan kepalanya datar. Ya datar. Tapi kalau hatta ra'siha ini penegasan kalau memang dia betul-betul habiskan semuanya. Qala wa yajuzu raf'u lahu ala anna hatta ibtidaiyah. Pilihan ketiga, Pak. Dan boleh untuk dirofa sebagai apa? Hatta ini disikapi sebagai hatta ibtidaiyah. Ai harfan tubtada'u ba'dahu al-jumal ai tusta'naf. Yaitu dijadikan sebagai huruf yang diawali setelahnya kalimat-kalimat lengkap, jumlah. Maksudnya tusta'naf, dimulai jumlah yang baru. Sehingga apa? Kalau dikatakan akaltus samaka hatta ra'suha. Taib, hatta ra'suha. Hatta di sini ibtidaiyah. Kenapa? Karena ra'suha sebagai mubtada, ini jumlah baru lagi. Hatta ra'suha. Ra'suha mubtada. Wal khabar mahdhuf. Khabarnya mahdhuf. Ai hatta ra'suha ma'kulun. Akaltus samaka hatta ra'suha ma'kulun. Aku makan ikan, ya, sampai kepalanya juga dimakan. Baik. Ini hatta, diingat-ingat. Jadi pada hatta ada 3 pilihan kalau jatuh setelahnya isim. Ya, kalau jatuh setelahnya isim, baik, bisa apa? Hatta harfu atfin, hatta harfu jarrin, dan hatta ibtidaiyah. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallah.